Indonesia ni kan, team senior power, under 23 power, takkan under 16 pun power juga. Tapi itulah hakikatnya guys. So, Indonesia baru-baru ini mengalahkan Vietnam under 16 sebanyak 5-0. Jadi ramai yang minta aku review sebenarnya, tapi aku agak sibuk sikit dengan video-video Euro. Tapi hari ni dengan esok tak ada game Euro, so kita akan cerita sikit lah pasal Vietnam dimalukan Indonesia sekali lagi. By the way guys, yang belum follow lagi akaun ni, please tekan butang follow. Dah follow? Mantap coy. So kalau korang tak tahu, baru-baru ni ada Piala Asia Under 16 lah. Okay, yang mana juaranya adalah Australia, naik juara adalah Thailand dan tempat ketiga adalah Indonesia. Indonesia juga adalah juara grup. Okay, juara grup and then pergi ke semi-final tapi kalah. Then untuk penentuan juara ketiga, diorang berlawan dengan Vietnam. Jadi Vietnam ni tahun ni sahaja nampak ni. Piala Asia kalah, World Cup qualifier kalah dan paling latest under 16 pun kalah. Kalau aku jadi rakyat Vietnam, kalau nama aku Nguyen, malu geram aku dengan Indonesia. Tiap-tiap game bantai Vietnam je kan. Okey, jadi tahniah kepada timnas Indonesia walaupun tempat ketiga. Malaysia tak dapat pergi ke semi-final sebab Malaysia duduk dalam grup maut. Ada Australia semua tu lah. Okey, itu saja guys. By the way, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Oke guys ya, jadi komentar dari orang Malaysia ini bahwa Malaysia tidak berhasil ke semifinal, alasannya karena berada di grup maut guys. Oke, ini orang Malaysia kaget ya dengan penampilan dari adik-adik kita timnas U16 yang teman-teman perhatikan. Penampilan mereka sangat-sangat luar biasa guys ya, semakin mengalami peningkatan sepak bola baik di level junior maupun senior kita ya, terutama adik-adik kita kemarin meskipun kalah dari Australia guys ya dan gagal melaju ke final ya, tapi kalahnya juga tidak kalah dengan 5-0 ya ataupun 3-0, tetapi kalah 5-3 ya, artinya kita masih mampu menjebol gawang Australia dengan 3 gol ya, meskipun mereka menang atau membalas dengan 5 gol ke gawang kita ya. Nah teman-teman sendiri sudah mendengarkan kata Pak Erick Thohir. Kemarin ada pemain Australia yang selebrasinya itu terlalu berlebihan ya, over celebration. Pak Erick Thohir mengatakan wajar mereka berselebrasi seperti itu karena tim nasional U23 mereka kemarin di Piala Asia itu dipermalukan oleh Indonesia, dikalahkan oleh Indonesia. Jadi mereka ingin membalasnya di AFF U16 kemarin ya, sehingga mereka jadi selebrasi seperti itu. Tapi ya kata Pak Erick Thohir, kita akan membalas mereka nanti di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya, wajib untuk mengalahkan Australia. Nah ini kan kebanyakan orang-orang mengatakan bahwa nanti sudah pasti 1, 2, 3 itu Jepang, Australia atau enggak Arab Saudi ya. Enggak ada nama Indonesia di situ ya. Nah saya secara pribadi, saya sendiri mengatakan 3 besar nanti ada Jepang, Arab Saudi dan Indonesia ya. Justru Australia yang tersingkir. Ya bodoh amat lah guys, saya nggak peduli kalian mau bilang saya sombong ya, tinggi hati atau apapun itu. Tetapi apa yang saya sampaikan di sini, apa yang saya katakan di sini adalah sebagai salah satu bentuk doa juga untuk timnas kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu bisa menjadi doa ya. Kalau kita bilang ya paling timnas kita hanya mampu rebut posisi 4 ya. Nah kata-kata Anda itu juga akan jadi doa untuk timnas kita. Jadi ya paling kita coba sampai di titik itu aja. Tapi kalau kita mampu atau berani untuk mengatakan kita juga mampu bersaing dengan Australia dan juga mungkin Jepang atau Arab Saudi dan bisa juga menempati ranking pertama, kedua ataupun ketiga ya, dan kata-kata itu siapa tahu bisa jadi doa benaran ya. Oke, kembali lagi ya kepada timnas U16 yang semalam saya kaget ya berhasil mengalahkan Vietnam dengan gol yang sangat telak 5-0 coy ya. Ini bukan Laos atau Brunei tetapi Vietnam guys ya. Vietnam yang kita tahu adalah King ASEAN ya. Yang kita tahu adalah adidaya nih kalau di ASEAN. Sangat kuat sekali. Permainannya cantik dan setiap kali Indonesia bertemu dengan Vietnam pasti selalu kesulitan ya. Tapi kali ini dengan mudahnya
ya, adik-adik timnas U16 mengalahkan Vietnam dengan skor yang 5-0. Oke, kita akan dengarkan lagi komentar dari netizen berikut ini. Ini timnasnya Vietnam nih maunya mimpi indah atau mimpi buruk, guys? 5-0 guys. Habis disapunya, guys. 5-0. Waduh. Guys, dalam game nih Zahabi Goli, guys, atau aka Goli, guys. Memang dia ini nombor 7, guys. Memang suka menjaringkan gol. Nama pun Goli, guys. Gol. Dan selebrasi beliau, guys. Sebab apa, guys? Nombor 7 Cristiano Ronaldo Indonesia nih, bos. Kita tahu, guys, nanti tidak lama lagi mungkin Goli ini akan main timnas senior nanti, guys. Kalaulah beliau skor, woi, kita akan dengar satu bergema dengan bunyi Siu. Kalian komen Siu, guys, daripada Goli, guys. Siu. Siapa tuh? Jap. Ada 2 negara di Asia yang lagi dapat sorotan. Pertama Uzbekistan sama Indonesia. Uzbekistan ini jadi sorotan karena mereka juga achieving banyak lah dan juga berkembang. Kalau di Uzbekistan itu memang mereka bikin ekosistem yang bagus lah. Ada tim, mungkin teman-teman yang nonton juga tahu, Patakor Tashkent. Mereka terlalu superior lah. Akhirnya dibikin semacam kayak invisible hand. Jadi intinya si Patakor ini tidak bisa diperkuat sama semua pemain timnas lah. Akhirnya mereka bikin sistem. Sebenarnya sistem ini udah pernah juga dipakai di beberapa negara lain. Jadi ada satu tim, Nefti kalau nggak salah namanya. Ini tuh diisi sama pemain U23. Nah, si pemain U23 itu main di sistem. Kan sistem ini udah pernah di Malaysia juga ada Harimau Muda kan. Iya, betul. Terus Lions di juga Singapura. Indonesia juga pernah lah pakai Persiba Bantul. Sebenarnya Persiba Bantul. mungkin lama buat di region ASEAN, tapi mungkin baru buat Uzbekistan dan works ternyata. Ketika pemain timnas ngumpul di Patakor, akhirnya tim-tim lain jadi cupu dan juga jadi gak menyebar merata lah. Dengan adanya si tim pemain muda ini, pemain muda jadi dapat waktu. Jadi intinya kalau Uzbekistan itu udah dapat, hipotesisnya adalah kalau mereka bikin sistem yang bagus, akhirnya timnya bagus. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Indonesia. Apakah memang Indonesia ini karena memang kita punya sistem yang bagus atau terpaku sama ya STY doing miracle works aja di sini gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan dari antara Uzbekistan sama Indonesia gitu, bedanya di mana? What happened with Vietnam? Why? Di senior Vietnam kalah sama Indonesia 3 kali apa 4 kali pertemuan, Vietnam kalah. Ini U16. Aduh, Vietnam kenapa sih sekarang merosot sekali prestasi Anda. Jadi ini kemenangan kemarin di AFF Under 16 ya. Ini di luar nalar juga sih bisa menang 5-0 lawan Vietnam Indonesia. Apakah separah itu Vietnam sekarang sepak bolanya merosot tajam? Ini Vietnam sekarang tidak beda jauh ya sama Brunei, Timor Leste, Singapura, Kamboja. Mirip-mirip sekarang ya. Easy. Bercanda. Ayo Vietnam, keluarkan lagi kekuatan lu di AFF. Oke, biar bisa berada di 3 teratas lah. Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia 4 menjadi 4 teratas lagi ya. Jangan begini dong. Aduh, masa 5-0 kalahnya. Timnas Indonesia membekuk Vietnam 5-0. Wow, cukup kaget ya. Kok Vietnam segitu banyaknya golnya? Saya kira cuma mentok 3-0. Ternyata bisa sampai 5-0 timnas kita. Terima kasih U16. Kalian mainnya luar biasa. Walaupun kemarin kalah sama Australia, is oke lah 10 pemain kartu merah. Hari ini membalaskan dendam ke Vietnam. Kalian bisa menang besar. Talenta luar biasa. Semoga kalian fokus ya. Jangan macam-macam lagi mau jadi artis atau polisi. Fokus sepak bola biar bagus sampai timnas senior ya. Oke. Masalah Australia nanti bisa balas dendam nanti ya. Masih banyak waktu. Kalian luar biasa. Semoga dijaga terus sampai timnas senior. Semangat. Oke guys ya, saya hampir lupa untuk mengatakan bahwa saat kemarin bertanding melawan Australia guys ya,
timnas U16 kita itu kehilangan satu pemain karena diberikan kartu merah dan mereka bertanding dengan 10 pemain menghadapi 11 pemain Australia ya. Tapi masih mampu memberikan perlawanan yang menarik dan cukup sengit guys ya. Itu yang harus kita apresiasi, kita salut dengan adik-adik kita ini ya. Nah seperti yang disarankan oleh netizen tadi, karena kalian merasa udah terkenal ya, udah disanjung-sanjung, lalu kemudian kalian jadi nggak fokus bermain bola, jadi merasa diri seperti artis ya. Nah kalau sudah merasa seperti itu ya, siap-siap untuk tenggelam ya, karena sebelum-sebelumnya ya seperti itu ya. Saat level junior dia begitu menjadi sorotan ya, orang pada kagum, tetapi nggak sampai level senior ya, dan lama-lama redup, akhirnya tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini guys ya. Nah untuk adik-adik tetaplah rendah hati, fokus bermain sepak bola ya, kurang-kurangin jadi artis sosmed. Terima kasih atas supportnya timnas U16. Sudah mau mendoakan dan sudah mau support. Semoga kedepannya kalian tetap ada lagi ya buat kita. Maaf, belum bisa ngasih yang terbaik, belum bisa ngasih yang juara 1. Kita udah berjuang semaksimal mungkin. Ya alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara 3 dan kawan-kawan saya. Ya semoga kedepannya saya bisa mendapatkan juara 1 di AFC. See you guys. Secara body gak ada apa-apa mas. Jadi kalian harus lakukan apa? Main body keras bos. Kalian main body keras, dia nggak ada apa-apanya. Tapi sekali lagi jangan remehin lawan. Yang kedua, lihat situasi. Sebelum terima bola, selalu scanning mas. Scanning lawan di mana, tunggu di mana, turning pass atau pass, back pass, keluar. Itu yang kalian buat tuh. Selalu scanning saat kita punya bola. Saat defense juga sama. Kalau lihat, oke, jadi lawan, awas cek. Selalu cek bos, selalu cek lawan di mana. Awas tadi cek, Jadi selalu cek mas. Saat defense maupun menyerang. Yang ketiga, ini saya mau bos, pressingnya harus lebih keras bos. Pressingnya harus lebih keras. Jangan jatuh, no. Jatuh seperti main bowling, ambil bolanya. Paham? Kita mau apa hari ini bos? Kita mau apa hari ini? Kita menang hari ini bos. Oke guys, saya sangat salut dengan didikan dari Coach Nova ini guys ya. Dalam beberapa cuplikan video yang saya saksikan, Coach Nova ini tidak ingin pemain Indonesia itu terlalu banyak dribbling bola ya. Jadi harus cepat mengalirkan bola, cepat memberikan bola kepada temannya ya. Dan dia tidak suka budaya atau ciri khas dribbling bola ini terus melekat dari generasi dulu sampai dengan generasi saat ini ya. Jadi didikannya itu kadang dengan teriak-teriakannya itu guys ya, benar-benar keras tapi untuk kebaikan ya. Memang harus seperti itu ya. Jangan memberikan didikan yang manja, akhirnya menghasilkan pemain-pemain yang cengengesan, yang manja, yang lembek. Tapi berikanlah didikan yang keras agar mereka fight, tampil juga dengan keras. Tapi tentunya bukan keras asal keras, tapi keras yang estetik ya. Goli, G-nya golin. Zahabi Goli, salah satu pemain yang paling perform untuk timnas Indonesia U16 pada kejuaraan AFF U16 yang baru aja selesai, dinobatkan sebagai best player atau pemain terbaik pada gelaran tersebut. Di laga kemarin, waktu kita membantai Vietnam 5-0 dan membuat timnas kita berhasil meraih juara 3, Zahabi Goli berhasil mencetak 2 gol. Sebelumnya, di saat kita harus kalah dari Australia, yang menurut gue harusnya kalau kita bermain dengan 11 main kita bisa banget menang, Goli pun mencetak 2 gol ya. Sebelumnya lagi lawan Laos juga Goli mencetak 1 gol lewat titik putih. Performa yang bisa dibilang cukup konsisten dari Zahabi Goli dari match pertama sampai match terakhir Piala AFF kali ini, menurut gue ya pantas banget membuat Goli dinobatkan sebagai pemain terbaik. Yang juara 1 Australia, juara 2 Thailand, tapi yang menang pemain terbaik dari Indonesia. Harusnya Indonesia ketemu Australia itu di final aja deh. Aduh kayaknya sih gue pede banget deh kalau kita ketemu Thailand di final juga kita bakal juara. Tetap apresiasi terbesar untuk timnas U16 karena ini pencapaian yang cukup bagus. Mainnya udah bagus banget dan punya potensi di masa depan. Gue yakin banget bersama Coach Nova ini akan jauh sangat berkembang. Oktober nanti kita akan ketemu lagi sama Australia U16. Semoga bisa kita balas. Buat Zahabi Goli, buat Mirza dan lain-lainnya semoga bisa terus konsisten dan bisa bermain sampai level senior. Yuk kita komen semua, let's go! Bisa komentar, padahal belum tentu paham. Ketika STY memilih berapa pemain yang kemarin di Gimana bro? Kalau menurut gue sih hasil akhir menentukan segalanya. Artinya
ya Fahri Husaini zaman dia jadi pemain bagus. Dia dulu sempet main di Barito, main di timnas, keren. Cuman harus legowo juga gitu loh. Sekarang di fase dia jadi pelatih, dan ketika dia jadi pelatih gak sukses bro. Kita dibantai, kita gak pernah menang lawan Vietnam, lawan Thailand. Harus buka, legowo menerima kelebihan orang. Jangan juga defense mentang-mentang berkecimpung di bola berasa nggak ada yang lebih baik. Mungkin STY gue sih siapa aja, nggak bela STY, nggak bela ini. Tapi untuk saat ini STY lagi disupport sama halayak nih, masyarakat Indonesia, pemain naturalisasi, pemain apa, sama ketuanya nih lagi keren, ketua PSSI punya opsi gimana caranya Indonesia nih bisa menang lah, bisa. Itu tuh harus didukung bro. Jangan keluar di ini, tapi lo ketika lo jadi di posisi itu lo nggak bisa apa-apa. Makanya harus sama-sama support lah. Jangan berasa diri lo orang lain hasilnya lebih baik tapi nggak diakuin. Jangan, harus diakuin gitu. Coach Fahri, ex pemain timnas dan pelatih timnas, tapi nol lo, nggak ada prestasi. Cuman prestasi untuk diri sendiri dan klub dulu. Timnas nggak ada. Oke bro, itu dari gue. Oke guys ya, apapun hasilnya tentu kita harus berterima kasih kepada adik-adik kita Timnas U16 yang sudah berjuang dengan maksimal, sudah sangat baik mempersembahkan prestasi bagi bangsa dan negara kita. Walaupun finish di urutan ketiga, tetapi melihat permainan mereka guys ya, kita sangat puas dan yakin bahwa adik-adik kita ini ya masih punya masa depan yang panjang dan mereka akan berkembang lebih baik. Dan harapannya ya, kita sudah bisa melihat nih ada calon bibit-bibit muda yang nanti siap diproyeksikan untuk masuk ke timnas senior. Dan saran dari kita juga kepada adik-adik ya, belajarlah juga dengan senior-senior kalian terlebih dahulu ya, atau yang sebelumnya, yang dimana ketika masih junior seperti ini mereka juga bersinar ya, tetapi hanya sebatas itu ya, untuk bertahan lama sampai ke jenjang senior. Nah itu pada hilang ya. Dan mudah-mudahan adik-adik ini menyadari akan hal itu dan bisa lebih fokus lagi dalam bermain sepak bola, terus mengasah dan melatih kemampuan kalian agar bakat kalian ini jangan cuma mentok di usia kalian U16 ini, tetapi selanjutnya malah tenggelam. Kalian bisa belajar juga dari sebelum-sebelumnya, dan ya harapannya terus asah skill dan kemampuan agar dapat berkembang dalam sepak bola kita guys ya. Dan jangan lupa guys ya, saya mengajak kita semua untuk selalu mendukung dan mendoakan timnas senior kita yang beberapa bulan kemudian nanti, yang dalam beberapa bulan nanti akan bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga guys ya. Ya, dengan adanya pemain-pemain diaspora bersama dengan pemain-pemain lokal kita, yang kita harapkan mereka bisa bertanding dan mampu lolos ke Piala Dunia 2026 guys ya. Karena itu merupakan suatu kebanggaan, suatu nilai yang sangat berharga bagi kita semua rakyat Indonesia. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.